rame di publik, pasti rame. Dan ini pasti rapat-rapat ini. Hai semua, bagaimana kabar kalian? Bagi yang temukan video ini, aku doakan sehat selalu. Lagi ramai nih, di media sosial Warafiri, orang komentar dengan gebrakan Pertamina. Sebenarnya, apa sih dengan Pertamina? Di video ini kita akan bahas lebih lengkap hal tersebut. Wacana impor satu pintu untuk BBM swasta. Isu ini muncul terkait keterbatasan stok bahan bakar minyak BBM yang dialami oleh stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU swasta. SPBU swasta yang memiliki kuota impor sendiri mengalami kehabisan kuota impor BBM sebelum akhir tahun. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kelangsungan pasokan BBM mereka. Solusi untuk pintu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sempat mengusulkan solusi dengan adanya kerjasama dengan Pertamina. Dalam konsep ini, Pertamina yang akan mengimpor BBM dan kemudian menjualnya kepada SPBU swasta. Ini dikenal sebagai konsep impor satu pintu atau impor satu jalur agar kebutuhan BBM SPBU swasta tetap terpenuhi. Tapi SPBU swasta menolak untuk membeli BBM dari Pertamina. Berikut cuplikan video singkat dari rapat DPR yang membahas SPBU swasta tidak mau beli dari Pertamina. Nol, kandungan etanol. Karena ada kandungan etanol di kargo pertama, Pak. Berarti ini terkait kualitas dong. Iya. Ini ribut lagi pasti publik. Tahu bahwa yang dipaksa beli itu barangnya yang nggak dia. Kayak saya lah kan. Saya pengen nasi padang. Tapi dikasihnya pecel lele kan. Kira-kira gitu kan. Walaupun saya suka pecel lele kan. Gitu lah. Tapi lagi hari ini kan saya harus jualan lagi. Ini rame di publik, pasti rame. Dan ini pasti rapat-rapat ini. Jadi yang jelas ini bukan nggak sepakat karena mereka ada hal-hal yang tidak. Ini kasihan Pertamina jadi makin terkucil lagi tuh. Dan dipikirnya barang base oil yang mereka impor pun sama swasta dianggap tidak qualified, Pak. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian merasa ada penurunan kualitas saat mengisi bensin dari plat merah? Indonesia juara, ternyata BBM di Indonesia terkotor di Asia Tenggara. Transportasi ditunjuk sebagai sumber besar di kota seperti Jakarta, tapi ternyata masalahnya bukan jumlah kendaraan. Banyak kota di seluruh dunia punya jumlah kendaraan sebanyak Jakarta. Di Jabodetabek mobilnya 5 juta, kalau Mexico City 5 juta juga. Beijing sama Shanghai 6 juta, kalau Tokyo 9 juta. Tapi apa bedanya? Semua kota ini punya kualitas udara yang lebih bersih dari Jakarta. Jadi artinya bukan mobil tapi standar BBM-nya. Ternyata di Indonesia BBM-nya kotor karena jumlah sulfur di dalam BBM. Ternyata standar BBM di Indonesia sulfurnya 500 ppm. Kalau dibandingkan negara lain gimana? Itu 10 kali lebih kotor dari BBM di Kambodia, Pakistan, di Filipina, dan di Thailand, di mana limitnya 50 ppm. Dan 50 kali lebih kotor dari BBM di Singapura, di Malaysia, di Vietnam, di Cina, dan di India. BBM kita lebih kotor dari negara ini ya? Kok bisa ya? Apakah itu artinya kita boikot pom merah? Enggak. Itu artinya standar BBM di Indonesia itu kurang tegas dalam perang polusi udara. Daripada janji menanam ribuan pohon yang memang tidak mengurangi polusi PM 2.5 dengan signifikan, mendingan kita revisikan standar BBM, mengurangi sulfur di dalam BBM biar bensin kita lebih sehat dan tidak kotor lagi. Setuju gak? Jangan lupa share di komen.